Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel. Semoga Allah permudah urusan kita. Ingat, siapa yang bersungguh-sungguh pasti ia akan mendapatkannya. Manjada wajada. Kesuksesan akan cepat menuju kepada mereka yang mau bekerja lebih dibandingkan yang lain. Someone famous. Oke, hari ini Ama akan sharing materi tentang segi banyak, beraturan, dan tidak beraturan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita limpahan rahmatnya sehingga kita dapat bernafas sehat hingga detik ini. Selawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Sebelum Ama sharing materi tentang segi banyak, beraturan dan tidak beraturan, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk yang muslim silakan ikutin Ama, untuk yang non-muslim silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan yang masing-masing. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan berdoa tadi kita dimudahkan Allah dalam memahami materi yang akan Ama sharing. So, keep on watching. Segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Kita kenali dulu bagaimana segi banyak beraturan dan bagaimana segi banyak tidak beraturan, ciri-cirinya. Bangun segi berapa di bawah ini? Segi 4, segi 6, segi 3. Nah, lihat ya gambarnya. Ini namanya segi 4. Ini namanya segi 6. Ini namanya segi 3. Oke, sudah kenal? Next. Ada berapa sudut yang dimiliki bangun di bawah ini? Pertama, ada berapa sudut? 3 sudut. Ini ya, sudut A, sudut B, dan sudut C. Lalu yang ini ada berapa sudut? Ada 4 sudut. Sudutnya ada 90 derajat, 120 derajat, dan 60 derajat. Ini ya yang dinamakan sudut. Next. Apa yang membedakan kedua gambar di bawah ini? Apa coba? Dari ukuran sudah kelihatan ya kalau mereka berbeda. Lalu apakah tanda ini? Nah, ini menandakan dia ini, apa coba? Nah, dia ini segitiga banyak beraturan, sedangkan ini segi banyak tidak beraturan. Nah, kok bisa Ama? Kenapa dia dinamakan segi banyak beraturan, sedangkan ini segi banyak tidak beraturan? Padahal mereka sama-sama segitiga. Oke, nantikan penjelasannya setelah ini. Next. Segi banyak beraturan. Apakah itu? Segi banyak beraturan adalah segi banyak yang semua sisi-sisinya sama panjang dan semua sudutnya sama besar. Jadi ingat ya, dinamakan segi banyak beraturan, semua sisinya sama dan semua sudutnya juga sama besar. Sudah ingat? Oke. Nah, contohnya segitiga sama sisi, segi 5 beraturan, persegi, dan segi 6 beraturan. Perhatikan gambarnya. Sudah? Oke, kalau sudah, kita next. Nah, contoh segi banyak beraturan. Lihat gambarnya.
Panjang semua sisinya sama, yaitu sama-sama 10 cm. Kemudian, besar sudutnya sama, yaitu 60 derajat. Sudah paham ya? Jadi, semua panjang sisinya sama dan besar sudutnya juga sama. Itulah dinamakan segi banyak beraturan. Lanjut. Nah, di sini ada gambar segi 4 atau persegi. Panjang semua sisinya sama, yaitu 15 cm. Dan besar semua sudutnya sama, yaitu 90 derajat. Nah, lalu bagaimana segi banyak tidak beraturan? Kita lihat contohnya. Segi banyak tidak beraturan adalah segi banyak yang panjang sisinya tidak sama. Dan besar setiap sudutnya juga tidak sama. Nah, berbeda dengan segi banyak beraturan tadi. Kalau segi banyak tidak beraturan ini, panjang sisi-sisinya tidak sama. Dan besar setiap sudutnya juga tidak sama. Nah, seperti itu ya teman-teman. Sekarang sudah bisa membedakan kan? Apa itu segi banyak beraturan dan apa segi banyak tidak beraturan. Oke? Kita coba dengan gambar. Nah, ini dia contoh gambar-gambar segi banyak tidak beraturan karena panjang sisinya berbeda dan besar sudutnya juga berbeda-beda. Lihat, panjang sisinya tidak sama karena ada yang panjangnya 32 cm, ada yang panjangnya 16 cm, sehingga dia disebut segi banyak tidak beraturan. Next. Nah, panjang sisinya juga tidak sama, ada yang 7 cm, ada yang 12 cm, dan ada yang 13 cm. Berbeda-beda ya. Lanjut. Nah, coba kita menggunakan contoh. Di sini Ama punya contoh penyelesaian soal segi banyak beraturan. Karena kadang kalau kita melihat soalnya, kita sudah merasa kesulitan terlebih dahulu, padahal penyelesaiannya itu sangat mudah. Oke, ini. Contoh pertama, sebuah kolam berbentuk segi 4 beraturan. Jika panjang salah satu sisi kolam 120 cm, berapa panjang keliling kolam? Kita tentukan dulu, bentuknya apa? Bentuknya segi 4, gambarlah segi 4. Jika panjang salah satu sisi kolam 120 cm, itu artinya semua panjang sisinya juga 120 cm. Nah, lalu bagaimana cara mencari keliling kolam? Keliling. Nah, anggap saja kita berkeliling, yaitu garis hitamnya ini. Keliling itu kita berjalan sampai kembali ke titik semula. Itulah keliling ya. Jadi mencari kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja 120-nya sampai 4 kali. Nah, 120 ditambah 120 ditambah 120 ditambah 120 sama dengan 480 cm. Jadi keliling kolam itu adalah 480 cm. Bagaimana teman-teman? Mudah ya? Tinggal kita jumlahkan saja. Jadi di dalam soal ini nggak ada kesulitannya sama sekali ya. Tinggal dijumlahkan, kalian pasti bisa menjumlahkan bilangan. Kita coba contoh kedua. Raisa membuat sebuah segi 6 beraturan dari kawat panjang salah satu sisi segi 6 yang dibuat Raisa 13 cm. Berapa sentimeter kawat yang diperlukan Raisa untuk membuat segi 6 tersebut? Sekarang kita gambar dulu segi 6. Lalu panjang salah satu sisinya 13 cm. Otomatis semua panjang sisi yang lainnya juga 13 cm. Nah, pertanyaannya, kawat yang diperlukan Raisa untuk membuat segi 6. Anggap saja berarti kawatnya ya garis hitam ini juga. Itu artinya tinggal kita jumlahkan juga semua sisi-sisinya, yaitu 13-nya dijumlahkan sampai 6 kali.
Nah, 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13 ditambah 13. Sehingga didapatlah kawat yang diperlukan Raisa sama dengan 78 cm. Bagaimana? Mudah ya? Sudah paham? Kita coba contoh berikutnya. Ketiga, Amir berlari mengitari sebuah lapangan berbentuk segitiga beraturan. Jika panjang salah satu sisi lapangan 300 meter, berapa jarak yang harus ditempuh Amir untuk mengelilingi lapangan itu? Kita gambar dulu. Lapangannya berbentuk segitiga. Panjang salah satu sisi lapangan 300 meter. Kalau diketahui salah satu sisinya, maka semua sisinya juga sama, yaitu 300 meter. Lalu bagaimana cara mencari kelilingnya? Sama, tinggal kita jumlahkan sisi-sisinya, yaitu 300-nya kita tambahkan sampai 3 kali. Nah, jarak yang harus ditempuh Amir, yaitu 300, ditambah 300, ditambah 300, sama dengan 900 meter. Oke, jadi jarak yang ditempuh Amir itu adalah 900 meter. Oke, di sini ada kekeliruan pengetikan ya. Seharusnya dia meter, bukan sentimeter. Sudah paham? Kita next. Contoh keempat. Asni membuat sebuah taplak meja berbentuk segi empat beraturan. Salah satu panjang sisi taplak tersebut adalah 75 cm. Jika di sekeliling taplak akan diberi renda, berapa panjang renda yang diperlukan? Oke, taplaknya berbentuk segi empat. Nah, salah satu sisi taplak panjangnya 75 cm. Itu artinya panjang sisi yang lainnya adalah 75 cm. Nah, inilah mudahnya segi banyak beraturan. Karena salah satu sisinya saja diketahui, maka semua sisinya juga diketahui panjangnya. Nah, lalu si Asni mau memasang renda di sekeliling taplak. Renda itu kan biasanya di pinggir sini ya. Nah, berarti dia sama seperti mencari keliling tadi juga, yaitu dijumlahkan. 75-nya dijumlahkan sampai 4 kali. Nah, jadi 75 ditambah 75 ditambah 75 ditambah 75. Sehingga didapatlah panjang renda yang diperlukan adalah 300 cm. Mudah ya? Insya Allah. Contoh kelima. Elin akan membuat sebuah segi 6 beraturan dari pita. Elin mempunyai 100 cm pita. Jika panjang sisi segi 6 yang akan dibuat Elin berukuran 15 cm, berapa sisa pita Elin yang tidak terpakai? Nah, jadi pertama-tama kita cari dulu pita yang dipakai Elin itu berapa. Nah, setelah dapat, baru 100 itu kita kurangkan dengan pita yang dipakai Elin. Barulah kita tahu berapa sisa pita Elin yang tidak terpakai. Oke, untuk mencari keliling atau pita yang dipakai Elin, kita gambar dulu. Gambarnya segi 6. Panjang salah satu sisinya adalah 15 cm. Nah, jadi semua sisinya juga 15 cm. Kita cari kelilingnya atau pita yang dipakai Elin. Kita jumlahkan 15-nya sampai 6 kali. Nah, pita yang diperlukan 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 15 sama dengan 90 cm. Wah, ternyata pita yang diperlukan itu 90 cm. Jadi berapa sisa pita Elin yang tidak terpakai? Jadi sisa pita Elin 100 cm dikurang 90 cm. 100 dikurang 90 sama dengan 10 cm. Sehingga didapatlah sisa pita Elin itu yang tidak terpakai adalah 10 cm. Bagaimana? Bisa? Mudah? Insya Allah mudah. Nah, kalau kalian
Masih belum paham materi yang Ama sharing? Silahkan repeat kembali videonya ya. Jangan tinggalkan video ini sebelum kalian benar-benar memahami tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Fakta unik tentang sarang lebah. Lebah adalah arsitek yang sangat mahir. Lebah membutuhkan tempat yang luas untuk menyimpan madu sekaligus terkuat. Jika dihitung menggunakan aljabar, di antara semua bentuk, segi 6 adalah bentuk terbaik dengan luas area terluas untuk menyimpan madu. Ini dikarenakan tidak ada area yang terbuang di antara segi 6, seperti jika bentuk sarangnya adalah kumpulan lingkaran. Pernah melihat sarang lebah? Nah, kalau kita zoom, mungkin seperti ini ya bentuknya, seperti menyerupai segi 6, Masya Allah. Jadi lebah itu sangat cerdik, sangat cerdas. Makanya kita kalau makan madu bisa jadi cerdas, benar nggak sih kata-katanya seperti itu? Nah, yang pastinya madu itu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Nah, sekarang ayo kita coba. Untuk mengetahui sampai di mana tingkat pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal-soal yang akan Ama berikan. Ini dia latihannya. Yang pertama, sebuah kolam berbentuk segi 4 beraturan. Jika panjang salah satu sisi kolam 100 cm, berapa panjang keliling kolam? Nah, ini sangat mudah sekali, kalian pasti tahu jawabannya. Yang kedua, Ali berlari mengitari sebuah lapangan berbentuk segitiga beraturan. Jika panjang salah satu sisi lapangan 200 meter, berapa jarak yang harus ditempuh Ali untuk mengelilingi lapangan itu? Ini juga mudah. Silahkan dikerjakan, nanti jawabannya silahkan tulis di kolom komentar ya. Good luck! Oke, sampai di sini dulu sharing tentang segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Semoga video ini bermanfaat. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa juga nyalakan tombol notification-nya, biar kalian selalu update video dari Ama. Salah hilap mohon maaf. Ambil baiknya, buang buruknya, Ama undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. See you on the next my video. Bye-bye.